Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Istiqomah dengan NIM K732491 dari S1 PSDKU PGSD Kebumen FKIP UNS. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi seputar pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Landes Wahyudi MPD. Baik, di sini kita akan bahas apa itu mata kuliah pengembangan kepribadian. Ada yang tahu tidak apa itu mata kuliah pengembangan kepribadian? Jadi, mata kuliah pengembangan kepribadian adalah suatu program pendidikan yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran di perguruan tinggi yang berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan kepribadian para mahasiswanya. Nah, mata kuliah pengembangan kepribadian ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama, membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, yaitu berbudi pekerti luhur. Dan yang ketiga, berkepribadian mantap, lalu mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang dasar hukum penetapan mata kuliah pengembangan kepribadian. Untuk yang pertama yaitu ada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 232/U/2002. Nah, keputusan ini berisi tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Di situ menetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi atau kelompok program studi. Nah, jadi berdasarkan keputusan ini, mata kuliah pengembangan kepribadian itu terdiri dari 3 mata kuliah. Yang pertama itu pendidikan agama, yang kedua pendidikan Pancasila, dan yang terakhir pendidikan kewarganegaraan. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 45/U/2002. Nah, keputusan ini berisi tentang kurikulum inti pendidikan tinggi itu menetapkan bahwa pendidikan agama Islam, pendidikan Pancasila, lalu pendidikan kewarganegaraan itu merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam setiap kurikulum di program studi atau kelompok program studi. Nah, keputusan ini mungkin sama seperti yang tadi, isinya menetapkan bahwa pendidikan agama dan pendidikan Pancasila lalu pendidikan kewarganegaraan itu adalah suatu mata kuliah yang wajib diberikan dalam setiap program studi. Nah, untuk yang terakhir itu ada Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas nomor 43 atau Dikti atau Kep atau 2006, yaitu tentang rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Nah, di sini menetapkan status dan beban studi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian. Bahwasanya studi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian itu masing-masing sebanyak 3 SKS. Jadi, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, lalu pendidikan Pancasila itu terdiri dari 3 SKS. Kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian ini yaitu termasuknya pendidikan kewarganegaraan yang termuat dalam kurikulum pendidikan tinggi tahun akademik 2002 sampai dengan
2003 itu dirancang berbasis kompetensi. Oleh karena itu, diharapkan hasil didikannya yaitu mahasiswa adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam hal yang pertama, yaitu menguasai ilmu dan keterampilan tertentu. Lalu yang kedua, yaitu menguasai penerapan ilmu dan keterampilan dalam bentuk kekayaan. Dan yang ketiga, itu menguasai sikap berkarya secara profesional. Dan yang terakhir, menguasai hakikat kemampuan dalam berkehidupan masyarakat. Kali ini kita akan kupas satu persatu tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa tadi. Yang pertama itu kita harus menguasai ilmu dan keterampilan tertentu. Nah, kita sebagai mahasiswa itu bisa mengikuti mata kuliah yang kita jalanin dalam program studi masing-masing. Selanjutnya yaitu ada menguasai penerapan ilmu keterampilan dalam bentuk kekayaan. Nah, misalkan kita itu memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sehingga memiliki nilai ekonomi atau aset. Nah, berarti seseorang ini tidak hanya memiliki ilmu dan keterampilan, tapi dia juga mampu menggunakannya untuk menghasilkan keuntungan atau kekayaan. Yang ketiga yaitu menguasai sikap berkarya secara profesional. Nah, seorang mahasiswa itu harus berperilaku atau berpengetahuan dan tanggung jawab dalam menjalankan sesuatu yang sedang diamanahinya, serta fokus terhadap kualitas dan efektivitasnya. Lalu untuk yang terakhir yaitu ada menguasai hakikat dan kemampuan dalam berkehidupan masyarakat. Nah, seorang mahasiswa ini diharapkan dapat berbaur dengan masyarakat. Jadi dapat berkomunikasi dengan baik dalam bermasyarakatnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.